Judul karya Budar, bab 31. Penulis Neng Neng. Ra, Zahra menolehkan kepalanya kalau Ambar memanggilnya. Tangannya yang hendak meraih pintu mobil segera urung. Gadis itu menunggu Ambar berjalan mendekat. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan napas terengah. "Aku mau ketemu Lili," jawab Zahra santai. "Oh, sejak kapan kamu dekat dengannya? Bukankah dia sudah dikeluarkan dari sekolah karena skandal? Bukankah kamu juga pernah melarangku untuk berdekatan dengannya?" Ambar memberikan pertanyaan beruntun untuk Zahra, membuat Zahra melongo seketika. Masalahnya, selama mereka berteman dengan Ambar, Ambar itu gadis yang lumayan pendiam, tidak terlalu senang ngobrol banyak hal. Hanya kepada Zahra dan Ambar mau bercerita tentang seberapa pahit hidupnya. Sejak beberapa minggu yang lalu, Zahra menerawang. "Ra!" Zahra menoleh. Ternyata Satria sudah berada di sebelah mobil kemudi. Zahra tersenyum lalu masuk ke dalam mobil, melambaikan tangannya pada Ambar yang masih mematung menatap kepergiannya. "Kamu kenapa masih berhubungan dengan Ambar sih, Ra?" Satria membuka suara kala mereka sudah berada dalam mobil. Zahra menghela napas berat. Rasanya sungguh dilema, kala hati nurani dan logika tak ingin bekerja sama. "Jangan lupa, dia itu pengkhianat, Ra." Satria mengingatkan, kembali pada masa beberapa tahun silam. Pikirannya kembali melayang pada masa di mana persahabatan mereka diuji dan nyaris hancur. "Aku tahu, tapi dia juga kesakitan sendirian." Zahra melirik pada Satria yang masih fokus menatap jalanan. "Aku mau kamu gak terlalu dekat sama dia." Satria masih memasang wajah enggannya. Zahra hanya menggumam, lalu mengangguk pelan. Netranya menatap jalanan yang lumayan padat pengendara. Jam pulang sekolah, tentu saja jalanan akan menjadi macet parah. Hidupnya terlalu rumit. Zahra mendesah pelan kala bayangan itu kembali hadir di benaknya. "Bar, lo pengkhianat." Beki kata itu berasal dari Anissa, gadis cantik yang kini tengah mengatur napasnya yang terengah. "Kita sudah bersahabat dari SMP kalau lo lupa, Bar. Terus kenapa lo lakuin ini sama gue?" Beki kata itu kembali mengudara. Sementara Ambar hanya terdiam, menunduk dengan tubuh bergetar hebat. Gue, maaf," cicit Ambar sembari meremas rok yang digunakannya. "Lo bukan cuma hancurin prestasi gue, Bar. Lo juga mau rebut Bima dari gue. Lo punya angkasa. Dia sayang banget sama lo. Tapi lo tega hancurin kita semua lewat cara kotor yang lo lakuin." Sekali lagi, gadis cantik yang biasanya berperangai lembut itu membentak kesal. Sementara angkasa, Satria, Bima dan Zahra hanya menatap kecewa pada Ambar. "Gue juga muak dengan semua ini." Tiba-tiba saja mata Ambar melotot menatap orang-orang yang selama ini selalu dianggap sahabat olehnya. "Gue juga benci harus ngelakuin semua ini. Tapi gue rasa lo gak akan mati hanya karena nilai pelajaran lo turun. Lo gak akan sekarat hanya karena gak punya Bima buat tempat lo bersandar. Lo punya semua, Nisa. Lo punya orang tua yang sayang sama lo, selalu dukung lo." Kini Ambar juga turut berapi-api. Napasnya memburu bersahutan, membuat keempat temannya mengerutkan dahinya tak percaya. "Lo gak akan mendapatkan luka-luka seperti ini kalau lo gak bisa mencapai apa yang menjadi target bokap lo. Hidup lo udah sempurna tanpa nilai-nilai bagus itu, Nisa." Ambar berteriak histeris sembari menunjukkan beberapa bekas luka di tubuhnya. Kalau lo mau dapetin semuanya, lo bilang. Kita bersaing secara sehat, jangan dengan cara kotor seperti ini. Lo udah buat gue diskors, lo fitnah gue, Ambar, dan lo juga udah jebak Bima. Anissa tak kalah beraninya. Gadis itu tidak memiliki iba terhadap luka-luka Ambar dan malah berniat untuk menambahnya lagi dengan cara bersiap memukulnya. Beruntung, angkasa maju dan memisahkan mereka. "Gue tahu, lo suka sama Bima sedari awal. Lo deketin gue karena sebenarnya lo ngincar Bima. Dan gue harap dengan kasih sayang tulus gue, lo bisa berubah, Bar. Tapi ternyata lo malah makin menjadi. Sorry, tapi gue kecewa sama lo. Ayo kita putus." Angkasa memejamkan matanya kala mengatakan hal tersebut.
Ambar adalah cinta pertamanya. Akan sulit baginya melupakan sosok Ambar yang ternyata tidak pernah tulus membalas cintanya. Ambar menggeleng tak percaya, air matanya berlinang menatap angkasa sendu. Dan kini Bima maju menghadap Ambar. Gue pikir lo temen yang baik, Bar. Gue gak nyangka lo tega jebak gue dan hampir bikin gue jadi pecundang. Sorry, mulai sekarang kita bukan teman lagi. Bima merangkul tubuh Anissa, lalu berlalu pergi meninggalkan Ambar diikuti oleh angkasa yang menyuga rambutnya frustasi. Tinggal Zahara dan Satria. Gadis itu mendekat pada Ambar yang kini tengah berjongkok dan tubuhnya limbung hingga terduduk di lantai dingin gudang sekolah. Bar, gue tahu rasa sakit lo. Dipaksa untuk menjadi bukan diri lo, itu pasti sulit. Harusnya lo berbagi sama kita, biar kita bisa mencari solusi dari masalah lo. Bukan malah ngelakuin hal gila kayak gini. Zahra mengedipkan matanya hingga setetes air bening tumpah di pipinya. Satria mendekat tanpa kata, lalu merangkul bahu Zahra. Lo sahabat kita, Bar. Kalau lo gak ngelakuin hal kotor itu. Tapi lo hianatin kita semua. Lo bahkan nuduh gue sama Satria yang enggak. Sampai anak-anak lain ngiranya gue sama Satria pasangan nakal. Gue gak nyangka lo bakalan sejauh ini, Bar. Zahra mengusap air matanya pertanda kecewa. Gue harap selamanya lo gak akan sendirian lagi. Zahra dan Satria meninggalkan Ambar yang tengah sesenggukan. Menangis meratapi nasibnya yang selalu tidak pernah beruntung menurutnya. Ra, Zahra mengerjapkan matanya. Suara Satria menariknya kembali dari lamunan masa lalunya. Menghela napas ringan, Zahra mengedarkan pandangannya. Udah nyampe ya? Zahra celingak-celinguk menatap sekitar. Kamu lamunin apa? Satria menatapnya heran. Aku cuma lagi mikirin satu hal yang agak ganjil aja. Zahra menerawang, sementara Satria bersiap mendengarkan. Ganjil? Tentang apa? Satria mengerutkan keningnya. Akhir-akhir ini, sebelum skandal itu terjadi, aku melihat Ambar cukup dekat dengan Lily. Padahal setauku, Ambar bukan orang yang mudah dekat dengan orang asing. Kamu tahu kan, selama hidupnya, Ambar hanya pernah dekat dengan kita. Dan itu pun karena angkasa yang deketin dia duluan, karena angkasa naksir Ambar. Zahra menatap Satria lekat. Menurut kamu, kenapa Ambar mendekati gadis beasiswa seperti Lily? Dan menurut kamu, kenapa Ambar tiba-tiba masuk ke universitas impian orang tuanya? Padahal sebelumnya, Ambar dinyatakan tidak lolos seleksi. Satria tertegun. Ini memang sedikit janggal, mengingat seperti apa latar belakang Ambar sebelumnya. Harusnya, kamu lebih banyak berpikir positif. Jangan netting terus. Satria mengacak rambut Zahra gemas. Yuk turun, kita kasih hadiah buat Lily. Satria membuka seatbelt lalu keluar dari dalam mobil, memutar tubuhnya dan membukakan pintu untuk Zahra. Semoga kali ini Lily mau menerima kedatangan kita. Hei kalian! Zahra dan Satria menoleh kala melihat seorang gadis tengah berlari menujunya. Di belakangnya seorang pria juga ikut terseok mengikuti langkahnya. Mau apa lagi sih dia? Zahra berdecak malas.